Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada yang request ini Mas. Harga Bitcoin masih naik nggak sih? Pengen nih aku beli katanya. Oke, kita akan cari tahu ini masih ada kenaikan nggak BTC. Kita bisa beli di mana? Kalau aku sih kita lihat dulu aja. Datanya ini dia masih bisa nggak untuk dibeli, masih ada kenaikan nggak? Kita pakai trendline. Ini trendline bisa kita pakai. Ini ini udah ada perlemahan sebenarnya, Bitcoin sudah ada perlemahan ya. Ini kalau dilihat di sini udah ada regular divergence ya. Nah, sini udah ada regular divergence. Jadi untuk kenaikan ya bisa saja terjadi kalau newsnya masih kuat, dia masih bisa saja terjadi. Ini pertama kali dia naik. Satu, itu dia ngebase saja di sini, dia cuma ngebase. Itu dia langsung naik jadi primary, secondary, primary lagi, terus secondary. Biasanya ini secondary-nya dia kita samain aja sebenarnya, secondary-nya ini di sini. Kalau turun itu di sekitar area sini. Di sekitar area sini dia bisa. Oh, pas banget kemarin ini dia turun. Kalau kita samain turunnya dari sini ini sama banget ya. Ini bisa jadi strong support juga ya TF1D. Makanya ketika dia ke sini dia mementalkan harganya. Kalau ini dia naik kemungkinan bisa juga ini umpama kita pakai ABCD, kita pastikan gandakan. Oke. Tapi karena ini udah dua kali ini juga udah ada perlemahan harga, artinya kalau ada divergen kebanyakan ini harga mulai melemah ya, mulai melemah. Jadi tidak bagus untuk kita umpama kita open posisi buy masih yakin ini bakal harga masih naik, ini udah agak mulai riskan, trennya tetap masih naik ya. Kita coba masuk ke 4 jam. 4 jamnya ini coba ini bisa dibuy enggak? Kalau lihat dari TF 4 jam ini bisa saja dia ini primary, ini secondary, trennya turun ya. Riskan banget untuk kita untuk buy, ini sebenarnya masih riskan. Trennya dia masih ada penurunan. Nah, di sini kalau ini break, nanti kalau dia ini memang turun, ini ada SPR juga di sini. Ada demand sedikit di area sini. Bisa ini kalau kita berasumsi bakal dia naik ya. Dilihat dari trennya tadi naik, ini kekuatan candlenya juga besar-besar. Bisa jadi kalau dia begini nanti di area sini ada pattern atau ada price action bagus, bisa juga ini nanti dibeli di area sini. Di sini juga bisa, ini ada RBS, dia baru dia naik lagi.
seperti ini ya teman-teman. Nanti kalau memang dia masih turun mungkin ke area sini, ini ada support juga di sini. Kalau memang dia jadi swing ya sini ke sini, baru ini valid dia naik. Dia harus nembus, ini kan masih low, ini higher high. Setelah ini nanti nembus, ya kan? Nanti nembus ini bisa jadi transisi tren lagi, dia bakal naik lagi. Panjangnya berapa Mas? Panjangnya ya paling enggak ya seperti ini, Anda akan paling di sini. Saja dia di sini. SATP di sini kan. Lihat nanti kalau memang masih newsnya masih kuat ya bisa juga dia masih naik lagi tinggi. Tapi di TF besar tadi dia udah ada perlemahan market. Mungkin tinggi juga, umpama dia tinggi juga mungkin ke area-area 63 atau berapa di area sini. Itu coba kita masuk ke mana ya? Ini BNP tadi juga aku juga analisa juga di BNP. Ini belum ada yang jadi dia. Coba satu harinya BNP. Nah, ini malah dia udah jadi ini tadi aku analisain. BNP ini dia ngebis terakhir kan. Bagus juga ini BNP. Primary, secondary, tapi secondary-nya kok panjang banget ya. Ini polanya, ini dia keluar dari pola tersebut. Kemungkinan dia bakal jadi primary lagi. Ketika kita berasumsi dia jadi primary lagi, dia bakal bisa seperti ini. Resist ada dia, ini ada strong resist tapi di sini. Ini ada strong resist, ini juga ada strong resist. Ini yang paling kuat di sini. Kemungkinan di sini ini dia balik, resistnya ini aja dia balik. Kalau mungkinkah dia ini naik, mungkin dia turun gini, baru dia naik kembali. Bisa dia ke sini bisa. Bisa seperti ini bisa. Bisa ini ada potensi kalau BNB ini masih ada potensi ya kalau dia naik sampai 400 atau 500 dolar. Karena trennya ini cantik banget ini BNB ini. Bisa kalau pakai Fibonacci bisa tinggi banget ini BNB. Berapa ya? Ini aja 268, ini ke area 4 bisa juga ini ke area 4618. Ini aja belum ditembus 23 ini. Dia cuma nyampe sini, habis itu dia turun. Turun ke area 1618. Habis itu dia mungkin, kalau aku tetap berasumsi naik karena trennya tren bearish. Tren bearish. Nah, di sini dia masih naik. Coba kita masuk ke Ethereum. Ethereum. ETHUSDT Binance 1.500. Ngeri juga harga Ethereum. Udah naik tinggi banget. Kita hilangkan gambar dulu. Hilangkan gambar T4 jamnya ini. Sebenarnya market ini kita nggak bisa kalau dia trennya masih bearish. Kita nggak bisa berasumsi untuk buy long.
Cakep cuy. Ditembus dia set bar. Coba pakai weekly. Ini ada strong. Sejuga ini Ethereum bisa naik lagi nih, bisa. Tapi ini ada swing dia. Kita pakai pun aja. Nah, 05 ini dia. Banyak kan biasanya kalau udah di area 05 ini dia dikembalikan, apalagi di sini ada RBS ya. Ada RBS. Kalau kita codingkan pasti dia jadinya seperti ini. Coba lihat pakai TF1D. TF1D. Kalau ini dia jadinya primary. Secondary-nya di sini. Itu dia primary lagi. Tapi trennya melemah ya. Sini. Ini area setengah enggak? Coba kita lihat area setengah enggak ini. Iya, ini udah setengah ini, setengah candle. Bisa ini. Bisa ini BN Ethereum bisa ya. Ini Ethereum masih bisa naik ya. Kemungkinan besar kalau dia ini ke area 50 ini bisa keluar dari area 50 ini udah jadi swing. Jadi swingnya tinggal mother bar ini aja. Kalau mother bar-nya ini di break, ya mother bar-nya sepanjang, tapi ini divergent. Ini udah area bawah banget ini kalau di stochastiknya dia udah di bawah banget. Aku pakai stochastik 1433. Ini juga udah ada divergent, makanya divergent ini perlemahan harga dia udah turun. Sini naik, yang sini turun. Ini bisa aja nanti kalau memang ini di break lagi nih, pasti dia nanti keluar, dia naik lagi. Kalau udah primary, secondary ya primary lagi. Jadi kita ambil ya probabilitas terbesar. Gandakan. Kalau dilihat dari tadi, kalau BTC naik, otomatis altcoin juga ngikutin arah dia. Bitcoin tadi mana? Ini dia. Kita kecilin lagi. Bitcoin jadiin sebar, dia masih bearish. Si nunggu ini dia bisa ke area sini baru dia naik. Bisa juga. Coba 15 menit Bitcoin. Cantik nih sebenarnya Bitcoin dia. Ini ada swing, ada inset bar, break candle hijau. Sini naik ini biasanya. Ini ada ANS ini dia. Kenapa tadi dia turun? Karena dia jadi ANS. Nah, coba kita gambar ANS yuk. Mana sih ANS sih? Draw. Ini dia naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, di sini. Ini ada tren neckline. Ini ada neckline.
Kalau udah neckline ini di break, udah dia pasti turun. Ini turunnya biasanya sama. Tapi ini udah perlemahan harga. Nah, ini tadi di grup udah tak kasih tahu untuk buy tadi. Ada ya, semoga aja dia naik. Semoga mereka cuan-cuan. Muka clear ini mana ya? Iris. Mereka ini udah 15 TF 15 menitnya dia udah keluar ya. Cantik banget ini, banyak itu mereka cuan terus. Nah ini udah ada, ini dia udah keluar sih. Ini ada Morning Star ini, Morning Star. Lupa aku pattern gini, aku lupa, nggak tahu apa namanya. Yang pasti itu pattern lah. Oh, di sini bisa ini pasti kenaikannya ini berapa persen. Cantik banget ini nanti naiknya. Tapi nanti ini kalau udah keluar dari area sini, coba dilihat pakai TF 4 jam. Hilangkan gambar. Coba pakai 4 jam kalau ini naik. Ini bisa nggak disebut dia transisi? 1, 2, bisa ini dia nanti kalau memang, kalaupun memang dia ini nanti ini kan naik, situ dia ini turun. Kalau nanti dia ini buat swing, bisa itu di buy itu. Kalau pemain spot bisa ya kita buy di, kalau ini udah di break bisa ini buy. Berapa mas panjangnya? Panjangnya Bitcoin sekitar ya, paling enggak sinilah ke angka ini. Kalau kita pakai spot ya udah, kalau spot aman aja ya, kita TP di mana aja bisa. Kalau pakai futur ya umpama tadi ini kita buy di area sini tadi 15 menit. Kalau ini kita berasumsi buy di sini, kalau 15 menit ini riskan ya, masih ada riskannya. Kalau buy kayak gini ini buy, ini jadi swing karena ini swingnya udah di break sama ini kan. Bisa ini berasumsi kita buy, cuma riskan ya. Kita sell di sini. Sell. Kalau turun lagi dia ya udah kita buy di sini. Kalau spot sih aman aja. Kalau pakai future market itu yang bahaya, turun naik dipancal nanti. Ethereum tadi kemana? Ethereum. Oke, Ethereum dia masih bisa ke sini. Tapi kalau untuk buy long itu agak riskan, dia harus naik. Umpama kita pakai apa? Pakai Elliot 0 ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah dikit lagi dia. Dikit lagi ke 5. Tapi biasanya ya tergantung news ya. Karena ini kalau dilihat dari TF bulanan, Ethereum itu udah buat ATH baru. Ethereum buat ATH baru dia. Tapi dia nggak close TF bulanan. Ada kemungkinan dia masih turun dulu untuk ambil posisi naik lagi. Bisa ini masih bisa dia turun terus ambil naik lagi.
Kalau aku sih maunya turun lagi biar aku bisa beli. Tuh. Mau muncul mana ya? Sini. Bulan ini dia close di bawah hak sebelumnya Mas Yan. Jadi kemungkinan besar dia akan agak melemah di sini aja udah persilangan. Tapi tergantung news ya. News itu bisa apapun bisa terjadi. Ketika ini mereka taunya ini di break, habis itu mereka menaikkan harganya, ya kita bisa ngikut aja kemana harga. Kalau kita pakai ini, kalau kita pakai futur ya kita masih tenang. Mau kemana arah market yang kita ikutin, turun ikut turun, naik ikut naik. Yang penting cuan-cuan. Satu ini udah perlemahan kelihatan banget. Nah, di sini biasanya kalau market udah perlemahan itu seperti ini. Nanti ETH juga bisa seperti ini. Ini pelemahan, ini ada divergen di sini. Nah, divergen, habis itu dia convergen, turun, baru dia jatuh. Ini bisa juga ini kalau break di bawah sini nih, bisa juga ini jatuh. Ini. Masih high risk kalau untuk futur ya masih high risk karena di sini candlenya udah gede banget. Oke, gitu aja. Nanti kita lihat perkiraanku ini BTC dia bakal ini ETH kita kita gambarkan aja untuk besok ya. Untuk besok ETH kemungkinan dia pasti ke sini. Perkiraanku dia harus ke sini. Kalau kita berpikir untuk naik ya. Kalau pakai Fibonacci coba kita pakai setengah dari harga ini. Setengah sama 0,618. Kita hapus saja. Setengah di sini. Kalau memang nanti bisa ada rejekan jika keluar sini kita bisa udah berasumsi ini bakal naik lagi. Alasannya apa ya kita lihat di sini dari sini. Ini trennya udah di break. Cakep banget. Pas banget ini nanti di trendline sini dia. Pas banget kan. Ini ada trendline, ada base di sini kecil. Sini ada base kecil. Nah, bisa ini kita berasumsi untuk buy. Untuk BNB, wah keris nih BNB ini. Yang beli ini bisa kepancar BNB. Tuh dia ini kembali merangkum BNB belum jadi ya masalahnya di sini. BNB belum jadi, ini harus break sini kalau BNB harus ikut dia baru bisa terbang. Kalau BTC ini kita analisa untuk BNB dulu, untuk besok ini kita cari kemana. Oke, kita angkat gambar dulu untuk hari esok. Kalau memang ini kita berasumsi bahwa dia sudah transisi trennya ya kan, dia keluar dari tren turun, berarti ini kemungkinan besar dia ke sini. Situ di sini juga ada base. Di sini juga ada base. Ini juga ada.
Jadi kemungkinan besar dia mungkin ke sini. Kalau paling dalam ya, kalau ada rejection ke sini bisa kita langsung buy ini di sini. Itu dia ke sini. Itu gandakan aja. Di sini bisa, ini berapa? 291. Bisa. Kalau untuk masalah berapa jamnya itu kurang tahu ya, biasanya time-nya itu aku biasanya kalau ambil time itu aku bisa ambil time dari sini ke sini. 1 hari butuh waktu 1 hari 8 jam. Kalau emang sama, market kan tidak pasti juga. BTC seperti tadi, ini juga ada base di sini. Ini ada strong sini. Ini. Kalau emang dia masih turun, kemungkinan besar, kalau dia masih turun kemungkinan besar ya ke sini. Sini. Kita 15 kecilan. 1 jamnya seperti ini. Masih high crease ya. So, kita pakai trend line dari sini ke sini. Jadi dari sini ke sini. Udah di break semua, bisa aja ini. Karena sini habis itu dia naik. Oke, segitu aja penjelasan tentang Bitcoin untuk hari esok ya. Ini trennya bearish, masih tetap hati-hati, stay tune. Kita cari info lagi gimana arah Bitcoin selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.